Shalom, puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul untuk belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Inilah kerinduan pribadi saya lewat perkongsian pengajaran firman Tuhan hari ini. Kita akan lebih lagi mengenal isi hati Tuhan Yesus Kristus dan pribadi Yesus Kristus. Kita akan lebih lagi mengizinkan diri kita diubah supaya lebih lagi mirip seperti Tuhan Yesus Kristus dari segi perwatakan kita, dari segi tindakan kita, dari segi penuturan pemikiran kita. Supaya ada suatu ketetapan, suatu persediaan dalam hati kita untuk mau sungguh-sungguh mengikuti dan mematuhi arahan perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Kita berada di dalam satu siri pengajaran-pengajaran yang bertemakan saya murid Kristus, ataupun dalam kata singkatnya SMK. Tujuan siri pengajaran-pengajaran ini ialah supaya kita ini dipersiapkan, dibolehkan, supaya kita ini ada suatu pengertian yang akan memposisikan kita, yang akan meletakkan kita dalam suatu keadaan, dalam satu kedudukan yang membolehkan kita ini digerakkan. Bukan sahaja sebagai orang yang mengisytiharkan diri kita ini orang yang percaya, tetapi juga bertindak sebagai seorang yang menjadi murid kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita diingatkan kembali dalam buku Matius pasal 28 ayat 18 dan sampai ayat 20, perintah Tuhan Yesus Kristus kepada pengikutnya supaya mereka diutuskan ke seluruh dunia untuk mengisytiharkan tentang Injil keselamatan. Dan setelah mereka yang mendengar Injil keselamatan itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus, haruslah pengikut-pengikut yang baru tersebut, yang baru menerima keselamatan tersebut, mereka diajari tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ataupun perkataan yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk menggambarkan orang yang percaya yang harus diajari dengan kebenaran firman Tuhan itu ialah perkataan yang kita panggil pemuridan, ataupun kita ini sebetulnya setelah keselamatan kita haruslah kita menjadi seorang murid kepada Kristus. Dan saya sangat yakin saat kita mengambil berat tentang harusnya kita ini bukan sahaja bilang diri kita ini orang Kristen yang tidak kenal apa-apa tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Sebaliknya, kalau kita sanggup secara serius mengambil langkah untuk dimuridkan lewat firman Tuhan, lewat pengajaran firman Tuhan, maka kita ini akan menjadi seperti satu pohon yang akarnya akan diperkuatkan, yang masuk ke dalam tanah yang dalam, yang cengkaman dia cukup kuat, yang bila terjadi banjir ataupun ribut dalam hidup pribadi kita, tidak mudah untuk kita dijatuhkan. Malah kita ini masih kekal berdiri teguh di dalam apa juga keadaan. Itulah tujuan, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus memberikan perintah yang sangat jelas kepada setiap orang yang percaya, supaya kita bergerak daripada keadaan yang mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada seorang yang menjadi murid kepada Tuhan Yesus. Saat kita dimuridkan, saat itulah kita diperkuatkan, saat itulah kita diteguhkan. Inilah dorongan saya kepada setiap yang mengikuti pengajaran pada hari ini, supaya kita izinkan diri kita dimuridkan oleh firman Tuhan. Pengajaran kita untuk hari ini bertajuk keagungan kasih Tuhan. Pengajaran kita untuk hari ini bertemakan keagungan kasih Tuhan. Kita mau mengambil satu langkah untuk memperolehi pengertian tentang kebesaran kasih Tuhan. Apakah maksudnya kasih Tuhan? Apakah yang Tuhan lakukan lewat kasih Tuhan terhadap kita? Ada dua petikan firman Tuhan
yang akan kita rujuk, yang akan kita perhatikan untuk tujuan pengajaran yang akan disampaikan hari ini. Firman Tuhan yang pertama yang akan kita lihat pada hari ini terdapat dalam buku Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18. Yang pertama sekali ialah buku Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18. Rujukan firman Tuhan yang kedua yang akan kita lihat sama-sama. Dan kalau boleh kita rekod di dalam buku nota kita ialah buku Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat 19. Buku Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 19. Akan saya pimpin kita semua di dalam pembacaan firman Tuhan ini, tetapi dorongan saya sesudah habisnya pendengaran pengajaran firman Tuhan ini, kita mengambil masa untuk membaca sekali lagi, merenungkan dan memahami apa yang mau dibicarakan oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kekuatan kepada kita. Kedua-dua firman Tuhan ini dalam buku Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18 dan buku Efesus pasal 3 ayat 18 hingga ayat 19 bertemakan kebesaran keagungan kasih Tuhan, memberikan kita pengertian yang sedikit, memberikan kita suatu imbasan, suatu idea betapa dahsyatnya, betapa pemurahnya Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan terhadap kita manusia-manusia yang merupakan ciptaannya. Lewat pengajaran hari ini, kita mau meresponi, kita mau supaya mengerti cara kita untuk meresponi terhadap kasih Allah yang dipersiapkan untuk kita. Nah, sudah tentu kasih Allah ini tidak memandang warna kulit, tidak memandang darjat. Kasih Allah ini dikatakan bermula dalam buku Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18 adalah untuk semua manusia. Mari kita bermula melihat dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayat 18. Dikatakan begini di dalam ayat 16. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu, Yesus Kristus, tidak binasa tetapi memperolehi hidup yang sejati dan hidup yang kekal. Ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk selamatkan dunia ini. Dan yang terakhir ayat 18, sesiapa yang percaya kepada anak itu tidak dihukum, tetapi sesiapa yang tidak percaya sudah dihukum, kerana dia tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Jelas sekali Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18 memberikan pengajaran kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kemungkinan ada di antara kita dalam kehidupan pribadi kita yang duluan tidak menerima, tidak merasakan ataupun tidak mengalami kasih daripada seorang pribadi yang kemungkinannya ibu ataupun bapak kita atas perkara-perkara yang kemungkinan terjadi di masa lampau, ataupun kita tidak mengalami kasih daripada pribadi-pribadi yang lain. Tetapi sangat jelas sekali pada hari ini lewat firman Tuhan dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Malah sebelum pun kita ini mengambil langkah untuk mengenal, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah pun duluan mencurahkan, mempersiapkan kasih Dia secara pribadi untuk kita alami, untuk kita rasakan, untuk kita terima dalam hidup kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, malah sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah duluan menunjukkan, Dia sudah duluan menggambarkan, membuktikan kasih-Nya kepada kita bila Dia
memilih untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Nah, saya membawa dorongan kepada kita pada hari ini. Tanpa mengira apapun latar belakang peristiwa yang pernah kita alami, yang pasti yang tidak boleh kita nafikan ialah adanya kasih Tuhan. Adanya kesediaan kasih Tuhan. Betapa luar biasanya kasih Tuhan ini yang akan kita pelajari di dalam pengajaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan hari ini. Selanjutnya kita akan melihat di dalam petikan firman Tuhan dalam buku Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ini ialah lanjutan gambaran yang lebih lagi menjelaskan oleh tentang kasih anugerah Tuhan, tentang keagungan kasih Tuhan yang dibawa oleh Rasul Paulus untuk kita orang yang percaya hari ini. Nah, kita lihat dalam buku Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dikatakan, dengan demikian kamu bersama-sama umat Allah dapat sungguh-sungguh memahami betapa luas dan panjangnya. Itulah kasih Tuhan untuk kita. Serta betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus yang dengan akal manusia tidak dapat difahami sedalam-dalamnya. Semoga kamu mengenal kasih Kristus sehingga kamu memperolehi sifat Allah. Itulah pengertian lanjutan yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus. Lanjutan daripada apa yang ditulis dalam buku Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18. Paulus menggambarkan bahwa kasih Tuhan begitu luas sekali, begitu panjang sekali, begitu tinggi sekali, begitu dalam sekali. Dan sepertinya Paulus mengarahkan supaya kita ini sama-sama sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, mempunyai suatu kesediaan untuk memperolehi pengertian tentang kebesaran kasih Tuhan. Dikatakan kerana begitu panjang, begitu luas, begitu tinggi, dan begitu dalamnya kasih Tuhan untuk kita, maka dikatakan mustahil untuk kita ada pengertian yang sedalam-dalamnya ataupun yang sempurna. Tetapi tetap diarahkan oleh Paulus sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, kita ini ada suatu ketetapan kerinduan untuk mengenal suatu ukuran yang sesuai dengan pemikiran kita tentang apakah itu kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan lewat pengertian itu kita akan dipermudahkan, kita akan diperkuatkan, kita akan lebih mudah lagi meresponi kepada Tuhan, kita akan lebih lagi menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini kehilangan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dikatakan dalam buku Roma pasal yang kelima telah disebarkan, telah dicurahkan, telah dikongsikan di dalam hati pribadi-pribadi kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Bermaksud dalam hati kita, kita sudah dikuasai, kita sudah dipenuhi di dalam pribadi kita oleh kuasa Tuhan, yang kasih Tuhan yang membolehkan kita ini meresponi kembali kepada Tuhan dengan kasih kita sebagai manusia yang sewajarnya. Kita mau mengambil sedikit masa sekarang untuk sama-sama mempelajari beberapa pengertian asas tentang kasih Tuhan, tentang keagungan kasih Tuhan lewat rujukan dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16-18 dan juga buku Efesus pasal 3 ayat 18 hingga ayat 19. Sebelum kita ke depan lagi dengan pengertian asas tentang keagungan kasih Tuhan, sekali lagi saya mau menekankan di sini
bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Dan Tuhan akan terus mengasihi kita. Dan Tuhan akan mempersiapkan kasih-Nya kepada kita, supaya lewat kasih itu kita ini akan diperkuatkan. Pengertian asas yang pertama tentang keagungan kasih Tuhan. Yang pertama ialah kasih Allah tiada batasannya. Kasih Tuhan tidak mengenal batasannya. Tiada limitation, orang bilang dalam bahasa English. Tiada kekurangan dalam keupayaan kasih Tuhan. Kasih Tuhan secukupnya, orang bilang begitu. Dikatakan di dalam buku Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat 19. Begitu luas, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam sekali kasih Tuhan untuk dunia ini. Memberikan kita suatu pengertian bahwa kasih Tuhan tersebut mustahil untuk kita membuat suatu ukuran. Kalau di dalam suatu bangunan kita boleh membuat suatu ukuran berapakah panjang, berapakah lebar bangunan tersebut, ataupun sesuatu barang yang mau kita timbang beratnya, berapa kilogram beratnya. Tetapi dalam konteks kasih Tuhan untuk pribadi kita, mustahil kita dapat mengukur panjang dan lebar kasih Tuhan, ataupun mustahil untuk kita mengukur berat kasih Tuhan dalam hidup kita. Memberikan kita suatu pengertian bahwa tiada batasan dalam kasih Allah untuk kita dalam kehidupan kita. Sebab karena kasih Tuhan yang tiada batasannya, maka Tuhan memilih untuk tidak menghakimi kita. Kita ini memang berada di dalam suatu keadaan yang sebetulnya harus dihakimi lewat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sesiapapun yang mendengar pengajaran ini, haruslah kita kenal kita ini bukan orang yang sempurna. Bukan suatu alasan, bukan suatu kenyataan untuk menjatuhkan kita. Tetapi hakikatnya kita ini merupakan orang yang berdosa. Orang yang berdosa sudah tentu ialah orang yang harus dihadapkan ke suatu keadaan untuk dihakimi. Yang penghakiman selalu dia melibatkan suatu penghukuman. Seperti seorang yang bersalah, dia dihakimi. Nah, sesudah didapati dia bersalah, maka hukuman yang setimpalnya akan diberikan. Karena kasih Allah yang tiada batasan. Dalam buku Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan Tuhan Yesus diutuskan karena Allah mengasihi kita. Bukan tujuan untuk menghakimi dunia ini, tetapi bertujuan untuk membawa suatu keselamatan kepada kita. Sebab itulah tidak kira apakah latar belakang kita. Tuhan memanggil orang yang berdosa. Tuhan mencari orang yang memerlukan Tuhan. Tuhan memanggil orang yang keras, hidup berada dalam keadaan yang berdosa, yang sukar untuk diterima oleh masyarakat. Setiap pribadi kita, tidak kira latar belakang kita, tidak kira warna kulit kita, bahasa kita, darjat kita, kasih Tuhan tidak dibatasi oleh apa-apapun. Tuhan digerakkan, Tuhan diposisikan, dipengaruhi oleh kasih-Nya, supaya lewat kasih-Nya dia datang untuk membawa keselamatan kepada semua yang sanggup percaya kepada Dia. Itulah pengertian yang pertama tentang kasih Tuhan. Karena adanya kasih Tuhan, karena adanya kasih Tuhan ini, batasan yang tidak ada kengkangan itu, kasih Tuhan yang tiada ada batasan itu, maka membolehkan Tuhan melakukan pemulihan, Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan melakukan penyembuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang sudah pada dasarnya
tidak layak untuk kita terima, tetapi karena kasih Tuhan dimungkinkan itu terjadi. Hari ini Tuhan bersedia untuk terus mencurahkan kasih-Nya untuk kita. Dan adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memperhatikan kasih Tuhan tersebut. Adalah menjadi tanggung jawab kita untuk tidak meremeh-remehkan, meringan-ringankan kasih Tuhan itu. Kasih itu datangnya daripada pencipta kita, yang datangnya dari keadaan kerelaan pribadi Tuhan, yang akan membawa keuntungan kepada kita. Itu ialah pengertian yang pertama tentang keagungan kasih Tuhan. Tiada yang memaksa Tuhan. Tiada apapun yang boleh kita lakukan yang membolehkan Tuhan mengasihi kita, kecuali itulah pilihan kita. Sedarkah kita? Adakah kita mengerti bahwa Tuhan memilih untuk mengasihi kita? Sungguh menguntungkan kita. Sungguh membawa kebaikan kepada kita. Karena Tuhan memilih secara pribadi membuat suatu ketetapan, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena seruan kita, bukan karena kebaikan yang kita lakukan, karena hanya ketetapan pribadi Dia. Dia memilih untuk mengasihi kita. Pengertian yang kedua tentang keagungan kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini bertujuan untuk menyelamatkan kita. Kasih Tuhan yang pertama tadi ialah tiada batasan. Kasih Tuhan yang kedua ialah untuk menyelamatkan kita. Kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Tujuan Yesus Kristus diutuskan oleh Bapa di surga ke dunia ini ialah supaya kita ini memperolehi hidup yang kekal. Bermaksud kita ini memperolehi keselamatan. Kadang-kadang kita ini terlupa kenapa kita harus diselamatkan. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang menjadi seorang pengikut Yesus, seringkali setelah satu jangka masa yang tertentu, kita ini seolah-olah kehilangan suatu pemikiran. Kenapakah kita ini menjadi seorang Kristen? Kenapakah harus Yesus Kristus diutuskan ke dunia ini? Kenapakah Tuhan Bapa di surga digerakkan dengan kasih Allah yang agung ini mengutuskan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk diri kita sendiri? Kita ini diselamatkan, harus diselamatkan karena adanya wujudnya suatu hal yang kita panggil sebagai dosa manusia. Dalam buku Kejadian dikatakan Bapa di surga di awal ciptaan dunia, ciptaan manusia, telah menciptakan Adam dan Hawa. Dan dikatakan suatu arahan telah diberikan oleh Bapa di surga kepada Adam dan kemudiannya kepada Hawa, supaya mereka tidak memakan daripada buah kebenaran tentang baik dengan buruk. Dan dikatakan Tuhan memberikan amaran kepada mereka, jika mereka melanggar perintah tersebut, maka akibatnya mereka akan mati. Bermaksud mereka akan mengalami kematian fisikal. Mereka akan jatuh di dalam dosa. Dan ada suatu akibatnya. Bukan sahaja mereka akan kesudahan dalam kematian fisikal, kematian daging pada suatu hari nanti, tetapi ada suatu akibat kesudahannya, yaitu mereka akan berada dalam neraka, api neraka. Dan firman Tuhan mengatakan secara sedih sekali bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah firman Tuhan yang spesifik tersebut, menjadikan dosa muncul di kalangan manusia. Daripada dosa Adam dan Hawa diturun-temurunkan menjadi ikutan di dalam kehidupan setiap pribadi, sampailah hari ini termasuk pribadi-pribadi yang mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, yaitu kita di sini. Maka firman Tuhan dalam buku Roma pasal 3 ayat 23 memberikan suatu lanjutan pengertian tersebut, dengan jelas mengatakan semua manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa tersebut,
sudah pun berada dalam keadaan yang berdosa. Dan keadaan yang berdosa itulah yang akan membahayakan kita, yang akan memberikan kita suatu penghukuman. Penghukuman yang dimaksudkan ialah kita ini akan menerima upah dosa yang akan menunjukkan kita ke api neraka suatu hari nanti. Jangan sama sekali kita ke api neraka. Jangan sama sekali kita bertujuan mau dengan kerelaan masuk ke api neraka. Sebaliknya, Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memungkinkan kita supaya kita ini akan beralih, supaya kita ini akan masuk ke surga nanti. Sebab itulah Yesus Kristus digerakkan oleh kasih Bapa di surga. Dia diutuskan untuk mati di kayu salib. Darah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib ada kecukupan untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Saat kita mengaku dosa kita, saat kita bertobat daripada dosa kita, dan kita setelah kita bertobat, kita mengaku dosa kita, maka kita diselamatkan dengan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan saja untuk kita secara pribadi diselamatkan daripada dosa kita, daripada dosa kita sebagai seorang yang tidak percaya. Malah kita ini sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Kristus, seringkali kita ini juga jatuh di dalam dosa kita. Nah, kasih Allah tidak menghakimi, tidak menolak kita. Kasih Allah masih tetap mau menyelamatkan kita. Kasih Allah tetap mau memimpin kita supaya yang sudah percaya Tuhan, yang masih jatuh di dalam dosa, supaya tidak terus berada di dalam keadaan yang berdosa. Tuhan melalui pekerjaan kasih Allah itu memungkinkan ada suatu kesadaran. Dalam buku 2 Korintus pasal yang ke-7 mengatakan kesadaran yang akan membawa pertobatan, kesadaran yang akan terjadi lewat gerakan, lewat suatu gerakan kasih Allah yang membawa suatu pengertian kita sudah berdosa, yang membawa suatu pengertian yang harus kita menghindari daripada dosa itu. Makanya kasih Allah itu akan mendorong kita supaya kembali kepada Tuhan. Nah, itulah suatu keadaan yang akan terjadi karena keagungan kasih Tuhan. Bukan sahaja kasih Tuhan menyelamatkan kita pada saat kita belum percaya, menjadi seorang percaya, tetapi sesudah kita menjadi orang percaya, kasih Allah terus bertindak, membolehkan kita semakin mendekatkan kita. Kalau kita mengenal kasih Allah, tidak mau kita berdosa itu, kita mau menjauhkan kita daripada dosa. Kalau kita berdosa pun, kita dengan pantasnya mau supaya kembali kepada Tuhan dengan keadaan bertobat, berpaling dari dosa itu. Yang pertama, kasih yang tiada batasan. Yang kedua, kasih yang menyelamatkan. Yang ketiga, yang terakhir, pengertian yang terakhir tentang keagungan kasih Tuhan untuk pengajaran kita hari ini. Kasih Bapa di surga harus kita alami. Kasih Bapa di surga harus kita alami. Nah, memang benar seperti yang diajarkan tadi. Tuhan dengan rela mempersiapkan kasih daripada hatinya untuk kita rasakan, untuk kita dijamahkan. Tetapi untuk kasih itu menjadi berkesan, untuk kasih itu kita menjadi melihat hasil-hasilnya, untuk kita melihat buah-buah kasih Tuhan. Kasih tersebut harus sesudah kita mendengar tentang kasih tersebut, sesudah kita mengerti tentang kasih tersebut harus kita alami. Kasih tersebut harus kita terima. Kasih tersebut harus kita rasakan. Dan sesudah kita mengalami kasih tersebut, maka kita akan memperolehi hasil-hasil sesuai daripada kasih tersebut. Barang siapa yang ada kasih, yang sudah mengalami kasih Tuhan, sudah tentu akan mengalami perubahan dalam hidup pribadi kita. Berbeda sama sekali. Hidup duluan dengan hidup yang ke depan nanti. Ternyata seperti orang bilang siang dan malam perbedaan tersebut. Kalau yang duluan kehidupan kita dipenuhi dengan keadaan-keadaan yang merugikan, yang menjatuhkan kita.
kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka akan terjadi suatu perubahan, akan terjadi suatu keuntungan, akan terjadi suatu kebaikan, akan terjadi suatu keadaan yang mau mirip seperti Tuhan Yesus, yang mau menghindari perkara-perkara duniawi, yang mau ada suatu pemisahan, yang mau mempunyai suatu identity ataupun suatu pengenalan diri yang mirip seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya untuk kita menerima, merasai kasih tersebut? Nah, dikatakan di sini dalam firman Tuhan dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 20 bahwa Tuhan bersiap sedia berdiri di luar isi hati kita, dan Tuhan berkata bahwa Dia mengetuk isi hati kita, pintu hati kita. Dan saat kita mendengar, mengerti tentang kasih Tuhan, dan kalau saat kita membuka hati kita dan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami kasih Tuhan, saya mau merasai kasih Tuhan, bukan secara fisikal, bukan secara deria manusia kita merasai kasih Tuhan. Kemungkinan di antara pribadi kita mengalami kasih Tuhan secara fisikal, tetapi rata-rata yang mungkin tidak akan merasakan kasih Tuhan secara fisikal, tetapi kita berdoa secara iman, kita membuka hati kita, karena Tuhan sudah bersedia mencurahkan kasih, hanya menunggu, hanya menantikan kita membukakan hati kita, berdoa menjemput Tuhan supaya mencurahkan kasih Dia. Nah, saat kita berdoa begini, saat kita mengatakan, Tuhan, saya bersedia menerima kasih Engkau, jadikan kasih Engkau menjadi nyata dalam hidup saya, maka kita ini berada dalam keadaan yang bersiap sedia. Kita ini berada dalam keadaan yang sedar, berada dalam keadaan yang ingin hidup sesuai dengan kasih Tuhan tersebut. Tuhan mau kongsikan kasih Dia. Tuhan bersedia untuk pasti curahkan kasih-Nya. Saat kita berdoa untuk kasih Tuhan disempurnakan, orang bilang kan, dicurahkan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan bukan saja mendengar, tapi Dia akan menjawab. Ingatkah firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita sebagai seorang anak meminta daripada Bapa kita seekor ikan untuk kita makan, mustahil Bapa kita akan memberikan kita seekor ular. Kalau kita minta Bapa kita sekeping roti, mustahil Bapa kita berikan kita seketul batu. Itulah kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada Tuhan kita yang mengasihi kita, jauh lebih besar daripada Bapa duniawi kita. Mana mungkin kalau kita berdoa, Tuhan, biarlah saya alami kasih Engkau, biarlah saya alami pekerjaan Tuhan. Mana mungkin Tuhan tidak mendengar, tidak akan menjawab doa kita. Bersiap sedialah. Perhatikanlah pekerjaan kasih Tuhan tersebut. Jadi inilah pengajaran dalam siri yang bertemakan Saya Murid Kristus, bertajuk keagungan kasih Tuhan. Saya berdoa supaya kita yang sudah ada sedikit pengertian asas tentang keagungan kasih Tuhan, kita akan lebih lagi mengenal hati Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan lebih lagi menjadi mirip seperti Tuhan Yesus. Kita ini akan dipersiapkan untuk mematuhi perintah firman Tuhan karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Engkau buat setiap pribadi. Kasih kebesaran kasih Engkau sehingga Engkau mengutuskan anak Engkau yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya, mereka akan diselamatkan dan tidak akan dibinasakan. Bapa di surga, saya berdoa untuk pribadi yang mengikuti pengajaran firman Tuhan ini, supaya kasih Engkau dicurahkan dalam hidup kami, supaya kami akan mengerti dan mengalami pekerjaan lewat kasih Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati setiap pribadi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kerana sama-sama mengambil masa mempelajari firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati dan kuatkan kita. Amin.